Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, karena kita masih dalam keadaan pandemi, maka Ibu akan memberikan materi melalui daring. Tema yang sebelum membahas pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mengenai presensi nanti Ibu akan berikan melalui WhatsApp group. Pada pelajaran pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar. Subtema 4 yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, yaitu pada pembelajaran 4. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan membacakan mengenai tinjauan umum mengenai kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yaitu kompetensi dasar 3.6 menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, dan atau syair lagu, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.6 menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan ejaan yang tepat dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam teks tulisan sederhana. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita dapat yaitu 3.6.1 yaitu menyebutkan benda-benda di sekitar dan mengelompokkan benda berdasarkan jenis permukaannya. 3.6.2 menunjukkan kosakata tentang ukuran berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. 3.6.3 membuat kalimat dengan membandingkan dua benda. 4.6.1 menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam kalimat dengan tepat. Selanjutnya, mengenai deskripsi materi pada pembelajaran pada tema 7, subtema 4 dalam rangkuman materi ini berisi muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang disajikan mengenai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Mengenai manfaat yang akan kita peroleh dari materi ini, yaitu dengan bantuan rangkuman materi ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Tujuan pembelajaran pada tema 7, subtema 4, dan pembelajaran 4 yang pertama yaitu setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan benda-benda di sekitar dan mengelompokkan benda berdasarkan jenis permukaannya. Yang kedua, setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang ukuran berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan persamaan yang dimiliki. Yang keempat, setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat kalimat dengan membandingkan dua benda. Yang kelima, setelah kegiatan mengamati dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menggunakan kosakata tentang ukuran berbagai jenis benda di lingkungan sekitar pada kalimat dengan tepat. Sebelum
masuk dalam materi, anak-anak, mari amati gambar berikut. Apakah gambar di samping termasuk benda? Jika termasuk benda, benda apakah itu? Bagaimana permukaan gambar tersebut? Yang pertama dulu, apakah gambar di samping termasuk benda? Ya, benar sekali. Gambar di samping termasuk benda. Yang kedua, jika termasuk benda, benda apakah itu? Benar, benda tersebut adalah sebuah cangkir. Bagaimana sih permukaan gambar tersebut? Apakah ada yang tahu? Sangat benar. Permukaan gambar tersebut yaitu halus karena biasanya kalau kita memegang cangkir pasti permukaannya tuh halus ya anak-anak. Ya, bagaimana dikatakan halus yaitu tidak ada teksturnya. Misalnya kalau kita memegang batu kan itu teksturnya kasar. Nah, ini cangkir teksturnya halus. Ayo mencoba. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Benny bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Sedang bermain apakah Lani dan Siti? Ayo anak-anak kita lihat pada slide sebelumnya. Sedang apakah Lani dan Siti sedang bermain apakah Lani dan Siti? Jawabannya yaitu bermain seluncur. Yang kedua, bagaimanakah permukaan benda yang sedang dimainkan oleh Lani dan Siti? Benda apa sih yang sedang dipermainkan oleh Lani dan Siti? Ya benar, seluncur. Seluncur memiliki permukaan yang halus, benar. Apakah yang sedang dipermainkan oleh Edo dan Benny? Bagaimanakah permukaannya? Yang sedang dipermainkan Edo dan Benny adalah sebuah pasir yang memiliki permukaan yang kasar. Namun, pasir juga ada yang memiliki permukaan yang halus. Sekarang, amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Adakah benda permukaan kasar? Adakah benda yang permukaannya halus? Jika kalian menemukan benda-benda tersebut, masukkan ke dalam tabel yang sesuai pada layar. Membedakan sifat permukaan benda. Benda permukaan kasar adalah suatu benda yang bidang permukaannya tidak rata dan membentuk pola-pola tertentu sehingga bila disentuh terasa kesat, bergerigi, dan kasar. Misalnya, roda, bola basket, kaset, dan batu, dan lain-lain. Maaf, keset. Benda permukaan halus adalah suatu benda yang bidang permukaannya rata dan mulus atau tidak berpola sehingga bila disentuh terasa licin, lembut dan halus. Misalnya, bulu kelinci, selimut, gelas, cermin, dan lain-lain. Bagaimana sih cara mengelompokkan benda berdasarkan persamaan yang dimiliki? Cara mengelompokkan benda dapat dilakukan dengan cara satu, mengamati gambar. Yang kedua, dapat mengelompokkan berdasarkan warna, misalnya benda berwarna merah, kuning, ataupun hijau. Yang ketiga, dapat mengelompokkan berdasarkan bentuknya, misalnya benda berbentuk lingkaran, kotak, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Untuk membandingkan ukuran dua jenis benda di lingkungan sekitar dapat menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Contohnya antara raket bulu tangkis dengan pemukul tenis meja. Raket bulu tangkis panjang, pemukul tenis meja pendek. Jadi, raket bulu tangkis lebih panjang dari pemukul tenis meja. Mengenai contoh kalimat membandingkan benda. Pada gambar terdapat sebuah gelas dan bola basket. Membandingkan benda dapat dengan menggunakan kalimat membandingkan benda pada gambar tersebut dapat menggunakan kalimat permukaan cangkir halus, permukaan bola basket kasar, permukaan cangkir halus tetapi
permukaan bola basket kasar. Rangkuman. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Benda berdasarkan permukaannya dapat dibedakan menjadi benda permukaan halus dan benda permukaan kasar. Benda permukaan kasar adalah suatu benda yang bidang permukaannya tidak rata dan membentuk pola-pola tertentu sehingga bila disentuh terasa kesat, bergerigi, dan kasar. Misalnya, roda, bola basket, keset, ban, batu, dan lain-lain. Sedangkan benda permukaan halus adalah suatu benda yang bidang permukaannya rata dan mulus atau tidak berpola sehingga bila disentuh terasa licin, lembut, dan halus. Misalnya, bulu kelinci, selimut, gelas, cermin, dan lain-lain. Benda berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi benda berbentuk segitiga, lingkaran, persegi panjang, kotak, dan lain-lain. Benda berdasarkan warnanya dapat dibedakan menjadi seperti halnya warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Untuk membandingkan ukuran dua jenis benda di lingkungan sekitar, dapat menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang paham mengenai materi pada tema 7, subtema 4, pembelajaran 4, bisa bertanya secara langsung kepada Ibu melalui WA group atau memberikan pesan kepada Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.